Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya Jordi Anugrah Lumantraja. Pada kali ini kita lagi berada di tengah-tengah hutan mangrove untuk melakukan pengambilan sampel sedimen. Jadi pengambilan sampel sedimen kita menggunakan dua alat. Ada core sampel dari pipa dan juga dari besi aluminium. Untuk core sampel dari pipa ini kita untuk mengambil sampel sedimen yang nantinya akan dianalisis PB210. Jadi untuk pipa ini spesifikasinya dengan panjang kurang lebih sampai 1,3 meter dengan diameter 2,5 inch, dilengkapi dengan handler juga dari aluminium, dan di bawahnya ada stopper. Stopper ini berfungsi untuk menahan sedimen ketika nanti diambil. Nah, analisis PB210 nanti akan kita ambil sampel sedimennya dan akan kita praktekkan. Lalu selanjutnya ada core sampel menggunakan aluminium. Ini digunakan untuk menganalisis karbon pada sedimen. Jadi untuk core sampel menggunakan aluminium ini kita mengacu kepada Kaufman. Jadi nantinya sampel sedimen yang kita ambil dibagi menjadi beberapa interval. Untuk spesifikasinya ada handlernya juga, handler yang bisa dilepas pasang. Terus panjang kurang lebih 150 cm dan punya diameter kurang lebih 3,5 inch. Jadi aluminium yang awalnya bulat dipotong kurang lebih 0,5 diameter dipotong sehingga dia mempunyai bentuk yang seperti ini. Juga akan kita praktekkan nanti bagaimana cara pengambilannya dan pemotongan sampel sedimennya. Sekian. Oke, untuk cara pengambilannya kita langsung tancepin aja ke sedimennya hingga mencapai lapisan sedimen yang susah untuk ditembus oleh core sampel ini. Jadi caranya dimasukkan sambil diputar-putar, memerlukan tenaga yang cukup ekstra memang untuk mengambil sampel sedimen menggunakan core sampel. Jadi kita perlu alat bantuan semacam palu untuk memukul core sampel ini bisa tembus sampai ke bawah. Coba. Sambil diputar-putar ini berfungsi untuk memotong akar-akar mangrove yang memang sampai pada kedalaman sedimen tertentu. Jadi ini sudah pada lapisan tertentu sedimen yang memang sudah tidak bisa ditembus oleh core sampel ini. Jadi kemungkinan sedimen yang bisa ditembus kurang lebih sampai 50 cm. Jadi mari kita lihat nanti. Jadi ini kita angkat, diputar terlebih dahulu. Putar berfungsi untuk merangkap sedimen sehingga ketika diangkat nanti tidak jatuh ke bawah. Angkat secara perlahan. Ini udah pada lapisan tertentu sedimen yang sudah tidak bisa ditembus lagi oleh si core sampel ini. Jadi nanti untuk teman-teman ketika ingin membuat core sampel, diusahakan samping-sampingnya pada lapisan samping itu bisa dipertajam lagi, bisa di amplas sehingga nanti ditusuk bisa memotong akar-akar yang ada di dalam sedimen itu sendiri. Jadi ini kita angkat aja, diputar terlebih dahulu.
berguna untuk agar sedimennya nanti ketika diangkat tidak lepas ke bawah gitu. Diangkat, tidak lebih dahulu. Oke. Jadi ini sedimen yang sudah kita ambil menggunakan core sample. Ini kondisi sedimen yang sudah diambil. Kita mendapatkan sedimen kurang lebih sampai pada kedalaman 46 cm. Jadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita menggunakan metode Kaufman yang membagi interval menjadi beberapa bagian, yaitu 0 sampai 15 cm, 15 sampai 30 cm, 30 sampai 50 cm, 50 sampai 100 cm, dan lebih dari 100 cm. Oke, untuk handling sampelnya ketika sudah didapatkan, kita bagi dulu sedimennya. Karena ini bentuknya bulat, kita bagi menjadi setengah menyesuaikan si ukuran core sample ini. Kita bagi. Oke, ini ada akarnya dibuang saja, dibuang. Lanjut kita bagi menjadi 0 sampai 15. 0 sampai 15 cm. 15 30. Dan 30 50. 30 50 karena kita cuman sampai pada 46 cm saja. Nah, setelah sudah dibagi menjadi beberapa interval, yang diambil hanya 5 cm saja, 5 cm per tiap interval, dilihat dari komposisi sedimen yang padat. Oke, jika dilihat berdasarkan hasil pengambilan menggunakan core sample dan sudah dibelah menjadi setengah, kita lihat pada interval 0,15 untuk komposisi sedimen yang padat pada interval 0 sampai 15, yaitu pada interval 5 sampai 10 cm saja. Jadi kita cuma hanya mengambil 5 cm dari interval 0 sampai 15. Kita belah. Ini bisa disingkirkan terlebih dahulu. Kita ambil menggunakan sendok. Lalu kita bungkus menggunakan aluminium foil, dan lakukan hal yang sama pada interval-interval selanjutnya. Selanjutnya pengambilan sedimen untuk analisis PB210 menggunakan core sample dengan jenis pipa. Caranya kurang lebih hampir sama dengan core sample menggunakan besi aluminium. Kita cari daerah yang memang sekiranya bisa ditembus oleh core sample ini. Selanjutnya kita menggunakan palu. Oke, jika sudah, akan kita ukur sedimennya yang ada di dalam core sample ini berapa senti, dan di luar atau bisa dikatakan inside outside, jadi kedalaman sedimennya. Karena kedalaman sedimen yang ada di outside atau di luar dari core sample ini dibanding dengan sedimen
yang ada di dalam core sampling ini pasti akan berbeda, dan itu yang nantinya akan dihitung untuk mencari nilai dari faktor kompresi itu sendiri. Oke. Karena kita nggak bawa meteran, kita menggunakan alat seadanya. Kita hitung inside-nya. Inside-nya sepanjang 52 cm, atau bisa dikatakan lapisan core sampel yang tidak terdapat sedimen di dalamnya, sebesar 52 cm untuk inside, dan untuk outside-nya 17 cm. Jadi inside outside ini yang nantinya akan dihitung untuk mencari nilai faktor kompresi atau faktor menurunnya sedimen yang ada di dalam lapisan core sample ini. Sekian. Sudah diukur inside outside, jadi kita angkat saja sedimennya. Angkat. Jadi sedimennya nggak akan jatuh karena ada stopper di dalamnya. Ketika sudah, dibiarkan dulu airnya turun. Angkat dulu. Angkat, dibersihkan. Dan langsung kita tutup menggunakan dop biar sedimen di dalamnya nggak jatuh. Dah, sekian, terima kasih tutorialnya.